Bila dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, firman Tuhan menyapa kita saat ini di dalam Injil Lukas 18. Injil Lukas 18 ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-14, demikian firman Tuhan. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu dan memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, bagaimana dengan doa? Tuhan Yesus di dalam firman-Nya menceritakan ada dua orang yang sama-sama berdoa kepada Allah.
Ini bukan persoalan siapa dia, apa statusnya, bagaimana kehidupan keagamaannya. Sebab melalui firman Tuhan ini, Tuhan Yesus menceritakan, menjelaskan tentang ada dua orang yang sebenarnya secara doanya, mana yang kemudian akan didengar oleh Tuhan. Ternyata dari firman Tuhan ini kita bisa melihat bagaimana seorang Farisi ini, dia berdoa kepada Tuhan bukan persoalan isinya. Dia berdoa kepada Tuhan, dia menjelaskan bagaimana kehidupan dan kesalehan secara spiritual yang dia jalani. Dia melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Dan dia melakukannya dengan tepat. Lalu mengapa kemudian orang Farisi ini dijadikan contoh oleh Tuhan Allah? Apakah ini terkait dengan isi doanya? Tentu saja kita bisa melihat semua bahwa doanya baik. Dia seorang yang baik, dia bukan seorang yang mabuk. Dia melakukan persepuluhan dari semua yang dia dapatkan penghasilannya. Dia melakukan ibadah dengan baik, melakukan perintah Tuhan seperti berpuasa. Dia melakukan semuanya dengan tepat. Tetapi di sisi yang lain Tuhan Yesus juga memperhadapkan dengan seseorang yang mungkin secara status dia tidak dinilai sama sekali. Dialah seorang pemungut cukai yang secara sosial dikonstruksikan punya image yang tidak baik. Karena sebagai seorang pemungut cukai, tentu dengan konstruksi sosial dia menjadi orang yang tidak baik di mata sosial, di mata umum. Maka dia juga dalam doanya pun punya sikap yang berbeda. Dalam rangkaian doanya pun dia juga mengatakan bahwa dia tidak layak berhadapan dengan Tuhan Allah. Nah karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, lalu Tuhan Yesus melalui firman-Nya justru mengatakan orang inilah yang pulang dalam damai sejahtera dan doanya didengar oleh Allah. Dan ayat ini ditutup dengan sabda Tuhan mengatakan siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan dan siapa yang tinggi akan direndahkan. Lalu ini terkait dengan apa? Tentu ini berarti dari firman ini kita bisa belajar yang pertama. Doa itu bukan persoalan status sosial. Doa itu bukan persoalan siapa saudara dan saya. Doa itu juga bukan persoalan apa yang menjadi kedudukan saudara dan saya. Siapapun kita diizinkan Tuhan menghadap Tuhan di dalam doa. Jadi jelas bukan status siapa kita. Setiap orang yang berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengarnya. Yang kedua, apakah ini persoalan isinya? Persoalan rangkaian kata-katanya? Persoalan apa yang diucapkan? Ternyata juga bukan. Karena itu apa yang Tuhan perhatikan bukan persoalan kalimatnya atau kata-katanya. Tetapi dari firman Tuhan ini yang ketiga kita bisa belajar tentang sikap hati. Apakah ketika kita berdoa maka kata-kata yang kita naikkan itu menjadi representasi dari sikap hati kita. Karena itu Yesus mengingatkan melalui firman ini, Yesus mengingatkan. Jika sikap hatimu terlalu tinggi dan engkau menjadi orang yang sombong dan tinggi hati, maka percayalah Tuhan tidak dengar doamu. Bukan masalah kata-kata yang kau rangkai, tetapi apa yang ada di dalam hatimu itu keluar. Bukan menjadi sikap kehidupan yang sepantasnya, tapi menjadi kesombongan. Nah karena itu sahabat-sahabat Yesus, melalui sabda ini, poin yang ketiga kita belajar bagaimana sikap hati yang rendah yang dilakukan oleh seorang pemungut cukai ini, dia didengar oleh Tuhan. Nah karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, kita percaya bahwa kita juga minta Allah mendengar, menghampiri, dan memperhatikan doa kita. Karena itu mari jaga sikapmu, maka jaga hatimu. Sebab Tuhan tahu betul apa yang ada di dalam hatimu. Dan mari kita ungkapkan
Bukan karena kata-kata, bukan karena siapa saudara dan saya, status kita apa yang kita punya, bukan. Tetapi bagaimana hatimu sungguh-sungguh berserah dan rendah kepada Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk sabdamu saat ini. Kami bersyukur Tuhan, siapapun kami boleh datang kepada Tuhan di dalam doa kami. Kami bersyukur Tuhan sebab Tuhan tidak membedakan status kami. Tuhan tidak memilih-milih dan memisahkan apa yang kami miliki, apa yang menjadi kemampuan kami, sosial kami. Tidak. Siapapun kami boleh datang kepadamu dalam doa. Karena itu kami bersyukur Tuhan, dan melalui sabdamu saat ini kami belajar tentang sikap hati. Karena itu berkati kami Tuhan, kami boleh senantiasa memiliki kemurnian dan sikap yang rendah hati kepadamu. Sebab siapakah kami Bapa? Kami boleh memanggil Tuhan kami sebagai Bapa. Bukankah semua itu karena anugerah dan pemberian-Mu saja? Karena itu berkati Tuhan supaya melalui doa kami ini menjadi sarana kami berkomunikasi dengan Tuhan dan sarana kami dekat dengan Allah dan mendengar kasih-Mu. Karena itu mari Tuhan tolonglah kami di dalam kami berdoa sebab Tuhan lihat hati kami. Di dalam cinta kasih dan anugerah Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, bukan soal statusmu, tetapi siapapun boleh datang kepada Tuhan di dalam doa. Intinya satu, apakah engkau memiliki sikap rendah hati ketika berhadapan dengan Tuhan? Karena itu mari jaga hatimu, mari jaga pikiranmu, jaga itu semua dalam kemurnian, sebab sewaktu-waktu kapanpun kita bisa datang kepada Tuhan. Sebab itu adalah anugerah terindah buat saudara dan saya. Kita semua bisa memanggilnya Bapa. Karena itu tetap hidup dalam semangat, tetap hidup dalam cinta kasih, tetap rendah hati, dan melakukan kehendak Tuhan. Dan ingatlah, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Seringkali ku datang Tuhan hanya karena sejuta keluhan. Seringkali ku lupa Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu Yesus. Seringkali aku berdoa hanya karena tak ingin dicela. Namun kini ku sadar Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan,